Tapi bagaimana Bang Adi melihat kondisi Indonesia hari ini dari kacamata Bang Adi? Ya pertama tentu kalau mau jujur ya, secara politik kita sudah selesai. Politik dalam Secara konteks elektoral. Dalam arti stabilitas politik. Dulu biasanya masa Ya, transisi, Sudah selesai maksudnya sudah stabil. pertama yang harus kita ukur itu biasanya ketika ada transisi kekuasaan politik itu selalu ada kegaduhan. Oke. Artinya Bisa pergantian rezim yang terjadi pada Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto ini smooth dan Apa kondusif. pertanyaannya Bang, ada pergantian rezim? Ya minimal ganti orang lah. Kalau ganti pemain ya sedikit ganti sedikit enggak. Biasanya kalau kita mengacu pada Jokowi 2014 kan nggak bisa ngapa-ngapain di awal-awal. Hampir setahun penuh Jokowi tidak bisa melakukan apapun. Keputusan-keputusan politiknya diprotes oleh DPR. Partai-partai yang jadi oposisi selalu melakukan resistensi. Jadi jangankan bikin undang-undang, ngomong aja serba salah bagi Jokowi. Sesuatu yang beda dengan Prabowo Subianto. Sebelum dilantik saja, semua partai politik termasuk yang kalah pilpres menyatakan dukungan politiknya dan bergabung dengan Prabowo. Itu yang saya kira bicara tentang stabilitas politik, Prabowo punya segala-galanya. Even PDIP sekalipun kan tidak mau jadi oposisi. Iya. Kebijakan-kebijakan politik di pemerintah sekalipun itu kontroversial, PDIP juga memberikan dukungan politiknya. Terus problemnya Problemnya sekarang ekonomi. Kalau kita membaca teori-teori ekonomi politik, ada satu keyakinan kalau stabilitas politik itu bisa kondusif, bisa dijaga, maka ekonomi bisa diwujudkan dengan nyata. Kan itu kan teori dasarnya. Dan sebaliknya, kalau stabilitas politik itu tidak kondusif, banyak protes, banyak demonstrasi, banyak huru-hara, DPR dan Presiden itu tidak akur, jangankan berharap pertumbuhan ekonomi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat keseharian itu akan menjadi problem. Nah, per hari ini tesis itu sangat mudah untuk dibantah. Politik kita kondusif, tidak ada yang jadi oposisi, parlemen itu sami'na wa ta'na, ini akan tegak lurus kepada pemerintah dan presiden. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi, sorry itu saya harus kita akui, sedang tidak oke-oke aja. Sedang ini valid kali yang belum. Benar juga ya. Pengusaha UMKM misalnya. Jadi benar-benar dirasakan Jadi dia ya. sekaligus curhat sebenarnya. Sekaligus curhat. Colongan ya. Kenapa Bang? Indikasinya sederhana, misalnya PHK terjadi di mana-mana. Betul. Per hari ini belum ada solusi loh. Bahwa yang speak up banyak nanti akan ada desain untuk ditampung di tempat yang lain apa, tapi kan tidak terbukti. Faktanya belum ada. Belum teruji. Nah, yang kedua yang paling penting adalah daya beli masyarakat kok. Ya, Ini suasana Ramadan kita bisa cek. Omset turun ya, omset. lebih Bukan hanya lebih sepi omset ya? yang turun, agak rada-rada sepi. Biasanya di atas jam 9 malam itu rada ramai. Sekarang? Belakangan ya agak sepi dan senyap lah. Senyap. Bukan karena Lailatul Qadar ya. Tapi memang daya belinya. Sekalipun ada yang beli ya. Kalau dulu kan biasanya orang beli itu, misalnya nih kalau dia datang ke warung UMKM yang kelontong gitu, dia beli beras, beli telur, beli rokok dan kopi rata-rata dan Indomie. Ini separohnya sekarang Bang. Kadang rokok beli separoh, kopi juga beli sebatang. Jadi dan seterusnya, dan terlihat seterusnya. tergambar dari Dan situ ini ya. indikator yang sangat real ya. Karena itu terjadi di masyarakat dan kabarnya jumlah pemudik tahun ini juga berkurang dibanding tahun sebelumnya. Kalaupun toh pemudik misalnya nanti membeludak, bagi saya itu bukan Ukuran. bisa dijadikan sebagai indikator ekonomi kita berdenyut. Ini ada satu istilah yang disebut dengan kemewahan yang terbatas kan, atau kemewahan yang dipaksakan. Mudik itu kemewahan. Punya dan nggak punya duit, orang akan memaksakan diri untuk mudik. Saya kebetulan agak lama merantau di Jakarta, 25 tahun lebih. Kalau urusan mudik, Bang, apapun kita gadaikan. Kolor pun kalau masih ada yang mau, kita gadaikan. Yang penting mudik bisa dulu mudik. ya, pulang Jadi kampung. kalaupun toh ada orang mudik, mau jalur darat, udara, ataupun laut, itu jangan dipersepsikan mereka itu punya uang. Karena mereka itu rindu kampung halaman, Ya, rindu sanak pemilik. artinya pertanyaan bisa juga kayak gini Bang Adi. Artinya ketika mudik itu selalu diusahakan apapun caranya, termasuk jual kolor, berarti ketika dia nggak bisa mudik, jangan-jangan sudah nggak ada yang dijual kan? Nah, seperti benar. itu. Udah nggak ada yang bisa Model diri udah nggak digadaikan. Iya, kan gitu berarti kan lebih parah lagi kondisinya. Iya. Oh iya, itu kan sekarang sudah mulai muncul. Nih lihat nanti angka mudik bisa berkembang ataupun bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang ingin saya katakan itu tidak bisa dijadikan sebagai parameter bahwa kondisi ekonomi kita sedang berdenyut. Nggak bisa. Kemewahan yang dipaksakan ini yang saya sebut dengan mudik itu terjadi pada semua orang. Kita mudik setiap tahun. Ada orang tua, ada sanak famili, ada keluarga yang sudah meninggal, harus tahlilan, harus ziarah kubur. Itu yang kemudian membuat seseorang sekalipun kondisinya terbatas, tidak punya apa-apa, dia memaksakan diri untuk pulang. Bisa minjam kawan, bisa minjam ke bank.
bisa minjem sahabat, janjinya dikembalikan utangnya habis lebaran, nunggu lebaran selanjutnya gitu. Lebaran berikutnya. Sama-sama habis lebaran. Tapi Bang Adi gini, kalau tadi Bang Adi kan sempat bilang bahwa wah partai politik positif, nggak ada oposisi, semuanya mendukung. Tapi di sisi lain komentar aja kalau dilihat dari indikatornya dari Instagram Bang Adi aja, itu negatif. Ini kalau Bang Adi ngelihatnya kemunduran demokrasi atau gimana sih? Enggak, sebenarnya kalau kelompok-kelompok menengah ya yang pakai medsos itu adalah mereka yang sebenarnya engage dan agak sedikit ngerti banget terkait dengan persoalan-persoalan politik. Ketika ada narasi bahwa Indonesia baik-baik saja, pasti mereka bertanya, apa ukurannya Indonesia itu baik-baik saja? Oke, politiknya selesai, nggak ada oposisi, nggak ada yang protes, oke, nggak ada perdebatan. Tapi ketika bicara angka-angka yang terkait dengan PHK, apa yang kau bisa bantah? Seritek itu kan ratusan ribu di PHK, apakah kau ingin bilang itu baik-baik saja? Ini industri besar kok, jadi andalan dari dulu, boleh. Apa yang kemudian menyebabkan ini semua? Dan kemudian banyak orang yang per hari ini jerit-jerit misalnya soal daya beli mereka berkurang. Iya. Kan itu bisa dicek ya, Ramadan rada-rada nggak ramai, buka bareng agak jarang. Bener, Dan itu bahkan bener. kalaupun toh ada ngumpet-ngumpet, pasar-pasar kaget yang itu setiap hari ada, buka dari jam 3 sore, itu per hari ini juga kita sulit untuk mencari dibandingkan dengan yang sebelumnya. Itulah yang saya sebut sebagai sebuah indikasi. Jadi kelompok-kelompok kritis yang pakai medsos itu bertanya, bagaimana Anda bisa menjelaskan soal kayak gini? Kemarin soal Danantara, waktu launching dan sebelum launching, ini kan respon pasar jadi negatif. Waktu muncul istilah Danantara, 7%-nya sudah jeblok kan. Ketika launching soal struktur pengurusnya juga jeblok. Tapi yang penting kan pangan aman. Ini Gus Kim mulai ikutan nyinyir. Nah itu yang saya sebut bahwa kelompok-kelompok kritis ini nggak bisa menerima sesuatu itu tanpa pertanyaan-pertanyaan kritis. Beda dengan masyarakat di bawah. Apa yang disampaikan udah tegak lurus saja. Karena mereka nggak terlampau peduli. Yang mereka tahu itu adalah bagaimana keseharian mereka itu terjamin. Dan ingat kelas menengah ke bawah itu kan dapat banyak bantalan, Bang. Ada bansos, ada PKH. Jadi nggak protes kalau ada apa-apa. Tapi beda dengan kelompok kelas menengah, Bang. Dia mempertanyakan sesuatu yang dinilai valid dan benar. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang masih belum Tapi kalau terkonfirmasi. bicara soal kelas menengah ini kan justru kelas yang terhimpit ya, dapat bantuan. Terlalu miskin untuk mendapat bantuan, tapi terlalu kaya untuk disebut memiliki uang. Iya begitu. Kalau kita mau membaca range yang disebut dengan kelompok kelas menengah, mereka yang punya duit bulanan ya 2,5 juta sampai 10 juta. Ini problemnya sekarang mereka ini agak sedikit galau, nggak ada bantalan, nggak ada bansos, nggak ada PHK. Tapi disebut orang kaya nggak juga. Untuk hidup di Jakarta misalnya 10 juta, ya sorry tuh saya tidak bisa bicara banyak, Bang. Cepet-cepetnya itu bukan kelas menengah itu. Kelas agak menengah gitu ya. Atau yang dipaksakan menengah. Per hari ini kalau kita menghitung data-data, kelas menengah itu adalah mereka yang tidak lagi bekerja di sektor formal, Bang. Iya. Karena tidak bekerja di sektor formal, tidak punya duit bulanan dan akses terhadap kebutuhan hari-hari akan mereka terganggu. Nah, itu yang agak rumit. Dari tadi kok